Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain amin. Wa yuqsamul khumusu ala khamsati ashum. Wa yuqsamu, dan dibagi-bagi, ditum ghanimah atau rampasan perang itu. Al khumusu yang 20%, ya, 20%. Ala khamsati ashum, menjadi 5 bagian. Jadi pertama itu harta rampasan perang, yang 1/5 itu diberikan kepada Rasulullah, ya. Yang kemudian dibagi-bagi lagi menjadi 5 bagian. Jadi misalnya rampasan perangnya bernilai 500 juta misalnya, itu yang 100 juta itu diberikan kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Rasulullah. Kemudian 100 juta itu dibagi-bagi lagi menjadi 5 bagian. Sahmun di Rasulullah SAW, 1 bagian untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yusrafu ba'dahu lil masalih, yang kemudian didistribusikan setelah itu lil masalih, untuk hal-hal yang bersifat kebaikan, untuk kebaikan. Jadi tidak untuk pribadi Rasulullah yang kemudian dideweni, tidak, ya. Itu bedanya dengan kita. Kalau kita itu dikasih segitu, di samping masih kurang, biasanya itu digunakan untuk dirinya sendiri. Tapi ini tidak. Oleh Rasulullah dimanfaatkan untuk mereka yang membutuhkan, untuk kebaikan-kebaikan, misalnya kepada para du'afa, para fuqara, masakin, dan sebagainya. Yang ketika itu sudah ada. Oleh karena itu, maka jangan ada anggapan bahwasanya kalau orang itu sudah tekun beribadah, bertakwa kepada Allah, itu lantas jadi kaya. Tidak. Andai kata begitu misalnya, maka pasti sahabat-sahabat Nabi yang kadang-kadang itu satu sholat itu, ya, 1 kali sholat, 1 rakaat itu khatam Al-Quran, ya. Oleh Allah diberi barakah waktu sehingga muwassa bagi beliau, menjadi luas, seakan-akan waktu itu kayak karet. Untuk orang-orang tertentu itu seperti itu, Allah memberikan karunia. Nah, jadi pada masa itu ada orang-orang fuqara dan masakin. Andai kata tidak ada misalnya, maka nggak bakal ada kewajiban zakat, sedekah, dan sebagainya. Dan kenyataannya sampai sekarang tetap ada, namanya fakir miskin, tetap ada. Ada kalanya muncul pertanyaan, ini si fulan sudah sholat, sudah tekun beribadah dan sebagainya, tapi kok udah kaya-kaya, sementara mereka yang tidak mentaati Allah, yang bahkan ghairu muslim, itu diberi kekayaan. Padahal kita ini oleh Allah diberi kekayaan
tidak di dunia, tapi kelak di akhirat. Sementara mereka itu bisa berfoya-foya di dunia dengan harta benda mereka, tapi akhirnya tidak punya. Naudzubillah. Jadi di antara para jamaah saya tahu ya, banyak yang masuk kategori tidak mampu ya. Tidak mampu. Buktinya apa? Ada yang jalan kaki dari rumah, ada sepeda engkol. Andai kata kaya semua misalnya, mungkin bawa mobil semua. Dan kalau orang taat itu kemudian jadi kaya, nggak bakal ada orang-orang yang tidak mentaati agama. Hanya bedanya orang-orang yang tidak mampu tapi tekun beribadah kepada Allah itu dikaruniai kehidupan yang tenang, yang sejahtera dan sebagainya. Justru orang-orang yang harta bendanya banyak tapi sedekahnya kurang, walaupun itu halal, oleh Allah dicabut sebagian hartanya untuk diberikan ke orang lain atau dimusnahkan. Kan Allah berfirman di Al-Quran itu, wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta benda mereka itu ada bagian untuk para fuqara masakin ya, para du'afa, peminta-minta ya. Dan orang-orang yang tidak minta-minta tapi dia butuh karena menjaga kehormatannya ya. Butuh dia tapi tidak mau minta karena dia menjaga harga dirinya ya. Jadi oleh Rasulullah tidak dideweni, dibagi-bagi, diberikan kepada yang berkebutuhan. Tadi saya katakan contoh fuqara masakin, yang ketiga itu memang sudah ada. Lalu para janda-janda yang suaminya gugur dalam perang membela agama Allah, itu pun dapat bagian. Wasahmun lidzawil qurba, dan satu bagian lagi diberikan kepada karib kerabat Rasulullah. Siapa itu? Wahum Banu Hashim wa Banul Muttalib. Kerabat Rasulullah itu adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Apakah Nabi di sini bertindak tidak adil? Ya. Kan seakan-akan itu nepotisme. Ya. Sehingga sanak keluarga beliau itu dapat bagian. Jadi barangkali kalau zaman sekarang itu barangkali setelah menjadi kepala desa, hari ini pilkades di Cangkring ya, di Jinggawa, dan di Jember juga sebagian. Begitu dia jadi, maka kemudian dia memberikan sesuatu kepada karib kerabatnya yang tidak diberikan kepada orang lain. Misalnya diutamakan dalam hal menerima bantuan dan sebagainya. Itu kalau diurut sebenarnya hal itu dilakukan oleh Rasulullah. Kenapa? Ada alasan. Karena yang paling berjuang membela Rasulullah, membela agama Allah sampai dikucilkan ya. Dikucilkan di satu tempat, diboikot
Orang-orang Quraisy dilarang berhubungan dengan keluarga Banu Hashim dan Banu Muttalib, sehingga mereka mengalami kesulitan untuk makan, minum dan sebagainya. Berjuang bersama-sama. Yang paling menderita itu Bani Hashim dan Bani Muttalib. Maka katanya Rasulullah, mereka berhak mendapatkan sesuatu yang lebih dibanding yang lain, yang tidak ikut merasakan betapa sulitnya ketika Bani Hashim, Bani Muttalib itu dikucilkan, diboikot oleh orang-orang Quraisy. Karena ada sahabat yang nanya, ini wahai Rasulullah, kenapa engkau mendahulukan keluargamu dari Bani Hashim, Bani Muttalib? Kami kan juga ikut berjuang bersamamu. Sabda Nabi, mereka itu dari awal sudah membela agama Allah. Dari awal mereka menderita karena diboikot secara ekonomi dan sebagainya. Susah, bukan main ketika itu. Itu alasan Rasulullah. Jadi kalau sekarang itu ada istilah keluarganya yang didahulukan, ya masuk akal. Karena keluarga itulah yang paling berjuang, mungkin paling menderita, atau paling banyak bantuannya kepada si calon kepala desa, ya termasuk kepala daerah, bupati, gubernur dan sebagainya. Wajar ya. Wasahmun lil yatama, dan satu bagian lagi diberikan kepada anak-anak yatim. Anak yatim. Anak yatim itu dikatakan yatim sampai dia akil balik atau mukallaf. Begitu dia sudah akil balik, maka lepas titel yatimnya itu. Lepas titel yatim. Karena kalau ndak gitu, ndak ada batasannya, ya kita ini hampir semuanya sudah jadi anak yatim ya, karena orang tua kita sudah wafat. Yatama itu jamak dari yatim, yatimun yatama. Kenapa anak yatim kok dimasukkan dalam kategori yang mendapatkan bagian? Anak yatim kan tidak semuanya miskin, ya. Ya contoh yang paling gampang, misalnya ketika orang tuanya itu meninggal karena kecelakaan, putranya masih kecil, masih umur sekian bulan itu selamat, maka si anak itu sudah masuk kategori yatim, bahkan yatim piatu. Bapaknya tewas dalam kecelakaan, ibunya juga gitu, si anak selamat. Dia kan kaya, mewarisi kekayaan orang tuanya yang besar sekali. Tapi bukan di situ bedanya dengan yang bukan yatim. Anak yatim itu miskin kasih sayang dari orang tuanya, karena orang tuanya tidak ada. Jadi kasih sayang yang biasa diterima anak semenjak mulai masih kecil, dirawat, dilindungi dan segala macam. Bahkan pada usia 2 tahun misalnya, atau 1-2 tahun, dia itu menjadi pangeran di dalam rumah tangga. Apapun yang dia minta itu dilayani, diberikan. Tapi anak yatim tidak bisa menikmati semua itu, maka mereka masuk kategori yang layak untuk diberi kasih sayang, dihibur dengan cara mendapatkan bagian. Ya, yang paling jelas adalah mereka yang orang tuanya gugur dalam perang membela agama, meninggalkan anak yatim dan sebagainya. Wasahmun lil masakini, dan satu bagian lagi diberikan kepada orang-orang miskin. Ini 20% diberikan kepada karib kerabat Rasulullah, ya. Kemudian
20% lagi dari 100 juta misalnya tadi itu diberikan kepada anak yatim, 20% lagi kepada orang miskin, wasahmun li abna'is sabil, dan satu bagian lagi diberikan kepada orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Seperti itu. Lalu apa dasarnya itu? Allah berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat 41, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walir rasuli walidhil qurba wal yatama wal masakini wa banis sabil. Al-Anfal 41. Allah berfirman di dalam surah Al-Anfal 41, wa'alamu, dan ketahuilah, annama ghanimtum min syai'in, bahwa barang-barang yang kamu dapatkan, harta benda yang kamu dapatkan sebagai ghanimah dalam perang maksudnya, fa anna lillahi khumusahu, maka bagi Allah adalah 1/5-nya, yaitu 20%. Wali rasuli, dan juga untuk Rasulullah, walidil qurba, untuk karib kerabat, wal yatama, untuk anak yatim, wal masakini, dan untuk anak orang-orang miskin, wa banis sabil, dan untuk orang-orang yang kehabisan bekal di dalam perjalanan. Ini sedikit saya ulang ya, karena ada penyesatan ya, ada penyesatan pemahaman terhadap Al-Quran. Ghanimah itu diperoleh ketika terjadi perang, itu ghanimah. Sebagai akibat kalah dalam perang, maka orangnya ditawan, ya dibunuh dalam perang. Yang tidak terbunuh ditawan sebagai budak, harta bendanya menjadi rampasan perang. Itu dalam suasana perang. Rasulullah tidak mengambil harta benda orang-orang Madinah yang tidak berperang dengan kaum muslimin, walaupun dia orang kafir. Ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada orang Majusi, dibiarkan ya. Ini kafir zimmi, tapi dilindungi. Nah ini sekarang ada penyesatan ya, penyesatan makna. Mereka mengatakan hari-hari ini itu kita dalam suasana perang. Ya alasan mereka itu contoh misalnya perang ekonomi, perang politik dan sebagainya. Itu penyesatan itu ya. Perang itu antara membunuh dan dibunuh. Tapi kita sekarang kan tidak begitu. Tidak begitu. Supaya apa kok mereka mengatakan begitu? Supaya mereka merasa berhak untuk merampok harta benda milik kita, pemerintah yang sah, yang dikatakan kafir karena tidak menggunakan hukum Al-Quran, Al-Hadis, hukum Islam. Sehingga mereka merampok bank ya, merampok bank. Membunuh kita pun mereka merasa ada dosa karena dicap orang kafir. Jadi orang-orang Islam sekalipun kalau tidak mau bergabung dengan mereka, itu dicap kafir dan halal darahnya, halal pula harta bendanya dan sebagainya. Wah ini berbahaya ini. Ini pemikiran. Berangkat dari pemikiran inilah Timur Tengah itu hancur. Saling bunuh sesama muslim, yang satu menghalalkan darah yang lain. Tapi anehnya mereka tidak mengarahkan senjatanya kepada orang-orang Yahudi yang berebut Yerusalem,
dan tanah Palestina dari orang-orang Arab yang sudah menghuni di sana selama sekian abad. Justru senjatanya malah ditujukan kepada sesama muslim yang mereka penggal kepalanya, hukum mati dan sebagainya. Alasannya mereka itu orang kafir. Kafirnya di mana? Ya tidak mau ngikuti mereka. Nah, aliran ini masuk di Indonesia, ya, masuk di sini, masuk di sini. Jadi hati-hati. Ini ada Al-Anfal ayat 41. Di ayat 33 di sana ada petunjuk. Apalagi ini rupanya sekarang sudah mulai dihembuskan, ya, wallahu alam, bahwa di Jerman dan sebagainya itu sudah kembali mengganas virus COVID. Ya sudah, sedikit menyamping, ya. Ikuti saja sudah, prokes itu diikuti, prokes dengan baik, itu ikhtiari, ikhtiar, tidak apa-apa, tidak dosa. Kemudian ditambah dengan Al-Anfal 33 yang Allah menegaskan di sana, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak bakal mengazab mereka, menyiksa mereka, memberikan penderitaan kepada mereka, wa anta fihim, selama engkau masih ada di sana. Rasulullah maksudnya. Nah, kalau sekarang kan tidak ada Rasulullah, baca salawat yang banyak, insya Allah selamat, ya. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak akan menyiksa mereka sementara mereka itu istighfar. Karena itu dulu sudah saya katakan, secara ikhtiar ikuti prokes dengan baik, kemudian secara tawakal perbanyak istighfar, perbanyak salawat dan sedekah. Sedekah bukan hanya menangkal penyakit, bahkan menyembuhkan penyakit. Wadau mardakum bisedekah. Itu sudah senjata kita, ya. Benteng kita di situ. Perbanyak istighfar, selawat dan sedekah. Insya Allah selamat. Insya Allah selamat, ya. Saya kira begitu, tidak usah khawatir. Orang-orang yang istiqomah itu tidak akan merasa khawatir, karena dia merasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah tidak bakal menghukum orang-orang yang tidak punya kesalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang begitu, mari kita tetap besar hati, walaupun sudah ada informasi corona gelombang ketiga sudah mulai menjalar di beberapa negara. Insya Allah kita selamat. Allahumma amin. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwaffi ni'amahu yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azim sallallahu alaihi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma alhimna 'ilman nafqahu bi awamirika wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bi kayfa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واهدنا صراطا مستقيما برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والله أعلم بالصواب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.